tayangin Yesaya 40 ayat 31 ya. Satu firman aja saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, kita mau yang seperti ini. Ya, kita tuh kalau anak Tuhan kan, Tuhan bilang makin naik, terbang tinggi seperti raja wali, saudara. Nggak seperti burung emprit, saudara. Jatuh ketembak, brak, jatuh. Ya, seperti ini jatuh. Kita enggak, kita harus seperti itu, saudara. Ya, nah, kalau seperti itu, saudara ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, saudara ya? Supaya terus naik, supaya kalaupun memang sepertinya kesenggol, tapi nggak jatuh, saudara. Ketendang orang, tapi nggak sampai tengkurap, saudara. Ya, apa yang harus kita lakukan, saudara ya? Pertama kita harus menjauhkan, menjauhkan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kita juga harus menjauhkan semua yang jelek-jelek itu dari hidup kita, saudara. Kenapa? Sebab kalau itu mengikat kita, ya kita jatuh lagi. Jadi harus dari diri kita sendiri, jangan dikit-dikit minta Tuhan tolong. Tuhan tolong tapi datangnya kedugem. Tuhan tolong tapi masih mencuri. Tuhan tolong tapi masih gerutu-gerutu. Nggak bisa, sudah kita harus menjauhi itu semua. Ya, menjauhi yang jelek-jelek, menjauhi yang duniawi, menjauhi yang apa-apa jelek, semuanya. Terus nomor 2 adalah kita jalannya sama Tuhan. Ya, menghabiskan waktu sama Tuhan. Lebih banyak menghabiskan waktu sama Tuhan daripada kita nonton drama Korea, drama Cina berjam-jam. Pak Gembala ketawa. Ya, terus kita nonton yang apa-apa gitu, saudara. Terus hobi kita lebih dari kita tuh sama Tuhan. Ada orang yang hobinya main game, saudara, game terus tuh ke gereja aja sampai telat, saudara. Ya, terus gimana gitu. Terus ada orang yang pacaran siang, sore, malam, pagi diteleponin terus, saudara. Mau ke gereja aja mau baca firman udah mendingan telepon sampai ngantuk-ngantuk, saudara. Itu bahaya, saudara. Ya, kita lebih mendahulukan pacar kita daripada Tuhan, itu nggak boleh, saudara. Di sini banyak yang punya istri sama juga, saudara. Nggak boleh terlalu gimana, saudara ya. Harus Tuhan itu lebih utama, saudara ya. Hobi, pekerjaan juga sama. Kita memang bekerja, tapi kita tuh nggak sampai kerja, kejar target sampai malam, sampai begadang, sampai besok. Nggak boleh, saudara. Kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Kenapa? Kalau kita nggak mengutamakan Tuhan, kita bekerja nggak ditolong Tuhan. Nah, kita gimana? Saudara, saya punya teman, saudara. Ya, ngomong cerita apa nggak? Ini dia kalau ngomong tuh kalau diwawancara sama orang dia ngomong gini, oh Jesus Christ, oh amin, oh haleluya, puji Tuhan. Ini perempuan, saudara. Ya, saya pernah tegur dia, sebenarnya lu ngomongnya begitu, tapi kelakuan, saudara, ya, katanya orang bilang dia ratu pesta, saudara. Kalau begitu sampai pulang pagi dan 1 bulan bisa ratusan juta. Saya bilang nyumbang buat gereja daripada begini. Saya sering ajakin ke sini, ke Bang Hermon gini-gini. Dia gak mau, saudara. Ya, saya ajakin, saudara, nanti kapan-kapan saya suruh, saudara ya. Kalau dia bertobat, saudara ya. Ya, satu hari dia nangis-nangis sama saya. Dia cerita, saya udah bilang nih kalau kamu begini terus nih gak bisa. Saya bilang satu sisi bilangnya rajin berdoa. Dia suka foto ke saya tuh, dia lagi baca Alkitab, saudara. Tapi tiba-tiba dia telepon saya, dia hamil, saudara. Saya bilang, gak bisa begini. Ya, berarti kita tuh munafik. Kelihatannya memang kan kalau kita di gereja begini, tapi hidup kita tidak dekat sama Tuhan. Bagaimana mau naik, saudara? Dosa lagi. Gak bisa, saudara. Hidup harus benar-benar dekat sama Tuhan. Harus tiap hari komunikasi sama Tuhan. Gimana komunikasi sama Tuhan? Gak bisa dengar suara Tuhan, ngobrol aja. Tuhan, rasanya aku naksir dia deh, Tuhan. Kalau bisa, Tuhan, tapi kalau enggak jangan gitu ngomong. Atau kita curhat, Tuhan, hari ini bokeh, Tuhan, besok anak-anak mau sekolah gak punya duit, udah habis, gaji kurang. Curhat sama Tuhan. Kita harus doanya jujur sama Tuhan. Jangan kalau berdoa, Tuhan hajar dia, Tuhan, ya itu doanya gak jujur, doanya gak benar, saudara. Ya, harus, ya, terus
Curhat aja, saudara curhat. Dulu saya juga gak bisa dengar suara Tuhan. Jadi kalau saya curhat bilang, Tuhan hari ini mau kemana Tuhan? Gak punya duit saudara. Gak punya duit, gimana? Terus Tuhan bilang ke telepon umum. Saya mau naik mikrolet di depan gitu ya. Tuhan bilang, saya gak punya duit tuh saudara. Terus Tuhan bilang ke telepon umum. Tuhan gimana ke telepon umum? Gak punya koin. Zaman dulu zaman koin waktu zaman saya kuliah saudara. Tapi Tuhan taat ya udah. Tiba-tiba saya lihat duit saudara. 10.000 di bawah saudara. Kalau saya juga gak niat, yang mana gak ada orang saudara. Ya saya ambil saudara. Rezeki saudara. Tuhan tuh punya hal-hal yang ajaib saudara. Iya jadi percaya aja saudara. Ya, saya juga dulu waktu masih kuliah kan kadang-kadang kalau ketemu pendeta yang lebih senior. Kan gak enak saudara ya. Gak enak. Ketemu dia di gereja gitu. Dia nanya, gak enak. Kan udah mana lapar, terpaksa saya kan ajak makan. Yuk Pak makan gitu. Saya bilang, aduh Tuhan nih makan gimana nih ya. Udah gitu ya saudara, saya juga takut gitu gimana. Tahu gak, waktu selesai makan, mungkin karena gereja itu kan undang hambanya itu. Tahu gak, waktu makan tiba-tiba pas di bilnya, saya tanya bilnya berapa gitu. Udah dibayar Cimiming, siapa yang bayar? Itu Bapak Gembalaan yang bayar saudara. Jadi itu ada berkat saudara. Ya, percaya deh ya. Nah yang kedua, tadi kan kedua ya. Baca Alkitab setiap hari. Kalau perlu hafalkan. Kenapa saudara? Saya dulu kemana-mana tuh nggak mau baca Alkitab saudara. Kalau di gereja mana saya hadir. Kata orang bilang, Miming maha hadir. Di mana-mana gereja mana ibadah mana ada saudara. Karena dulu saya carinya pendeta. Sudah carinya pendeta yang bagus-bagus khotbah. Ya mungkin kalau tahu nih Ibu Gembala, saya dulu dari pagi sampai sisi terakhir kalau di Tiberias saudara. Jadi orang mau masuk, kita gak mau keluar saudara. Tek-tek-tekan semua sama teman saya saudara. Makannya gantian saudara. Lu abis ini makan, gue keluar makan, gantian makan somai saudara. Kita tuh dulu, saya kan dulu bilang kan saya kan dulu kan ketua geng. Waktu gereja dulu juga saya tuh ada ngegeng juga saudara. Jadi tuh kita gengin saudara. Panitianya ngomong kalau di Tiberias baik ya. Saudara-saudara jangan tekin bangku, tapi gak diomelin, biar aja kita tek-tek, biarin gak bakal diomelin, biar aja ngomong dari mir, jangan tekin bangku ya, kalau yang pulang, kita gak pulang, duduk aja situ saudara. Ya, karena dulu begitu haus firman saudara, tapi kalau di rumah saya jarang baca Alkitab saudara. Satu hari saya cari pendeta, gini gak ketemu saudara yang bisa doain saya ada masalah. Di situ saya baru ingat, kalau gak ada masalah saya cari Alkitab, saya baca Alkitab. Di situ Tuhan ngomong lewat ayat Alkitab. Makanya sekarang saya rajin baca. Saudara kalau kita pikirannya enggak fokus, doanya dengerin bisa salah saudara. Ya, saya juga manusia. Jadi kalau enggak fokus nih, aduh lagi kacau, lagi apa gitu, saya cari Alkitab karena Alkitab itu bisa dibaca saudara. Kalau suara itu bisa salah, bisa dengar suara hatimu, bisa dengar suara yang jahat-jahat, bisa dengar suara Roh Kudus benar. Ya, tapi bisa salah saudara. Jadi saya tuh baca Alkitab dan setiap hari saya baca Alkitab saudara. Kadang saya gak baca Alkitab, saya cari ayat firman pakai pikiran. Begitu mau sampai di sini, salah firmannya diganti-ganti. Kata Tuhan bilang aku ngomongnya begini. Nah loh, seperti itu. Tadi juga saya di mobil saudara. Tuhan udah jawab, udah kasih tahu gini-gini kok. Tapi ngomongnya seperti ini. Ternyata di sini ada yang kepengen levelnya naik level. Kita gak mau ya. Dikit-dikit ketemu pendeta masalah mulu. Saya juga sebel saudara doain orang yang bermasalah mulu saudara. Kok gak naik level? Kok gak naik tingkat? Masalahnya itu muter. Masalah istri, masalah anak, masalah pembantu, masalah rumah. Masalah ini gak ada beres-beres saudara. Ya, masalah mulu. Saya bilang lu kena kutuk gak sih? Gak tahu Ci. Ya saya ngomong begitu terus. Lu masalah mulu gitu gak beres-beres. Saya suka tanya, lu hidupnya dosa kali. Gitu. Enggak Ci udah hidup benar. Tapi kenapa masalah mulu? Gak tahu Ci, cobaan. Kalau kita punya cobaan, kita pasti bisa diberesin sama Tuhan. Ya, pasti. Karena kalau kita jalan sama Tuhan pasti diberesin saudara. Nah, kenapa saya suruh baca Alkitab? Sebab kalau kita baca Alkitab, kita kan nanti cari pendeta. Jangan nyari Cimimin terus. Jangan nyari Pak Gembala. Lu kasihan Pak Gembala. Kasihan. Capek saudara. Konselin orang terus ya. Terus nih, kita gak dapat jawaban hari itu. Tapi kalau engkau buka Alkitab, dapat jawaban. Saya baca Alkitab sampai saya hafalin saudara. Kenapa? Tiba-tiba begitu ada sesuatu. Ini keluar di otak kita ya. Tuhan bilang jangan khawatir. Tenang. Karena Tuhan udah ngomong saudara. Jadi kita juga harus bilang Cimiming. Saya mau dengar suara Tuhan. Mau dengar suara Tuhan baca Alkitab aja. Enggak.
Harus baca Alkitab, saudara. Saya ngomong begini, nanti pasti bisa dengar suara Tuhan. Jadi harus rajin baca Alkitab. Mau cari pacar juga sama, saudara. Baca Alkitab. Baca Alkitab tuh. Cuman amin, cuman Tommy doang. Kenapa harus baca Alkitab? Karena dari Tuhan akan ngomong, rencanaku bukan rencanamu, rencana ini. Oh berarti bukan yang ini, begitu. Pasti dapat jawaban. Bukannya gitu, seperti itu, saudara. Ya, kemarin saya ketemu seorang pengusaha, saudara. Saya memang mentorin dia, saudara ya. Dia tinggal di Surabaya. Kemarin dia datang khusus ke Jakarta, saudara. Dia itu pengusaha, salah satu pengusaha kayu, saudara. Dia suka cari kayu yang di hutan itu. Satu hari dia dapat orderan, saudara. Tapi cari kayu yang itu nggak ada, saudara. Untuk bahan bakunya nggak ada. Dia minta doa sama saya. Saya bilang, ada. Gak ada, Ci, udah langka. Ada. Kan saya tanya Tuhan bilang ada banyak di Kalimantan. Dia bilang grader itu dia punya tukang yang ahli cari kayu tuh. Udah cari kemana-mana gak ada. Dan kemarin dia ngaku, Ci, ternyata kayunya ada. Nah kan, ternyata kalau di Kalimantan itu namanya AAA gitu. Kalau yang internasional kayunya namanya BBB gitu. Jadi ternyata cuma salah nama, saudara. Jadi dia lihat di foto itu saya tupangin tangan. Gitu dia bawa contoh kayunya. Oh iya ini bener. Ternyata kalau Tuhan bilang ada ya ada. Dia sampai 10 kali doa sama saya. Pokoknya di Kalimantan. Terus di Irian gitu kan saya buka peta ini gini-gini tuh. Gak ada Ci, kita udah cari Ci. Udah 10 orang cari. Ya udah 2 tahun cari. Tapi kemarin baru ketemu. Dia datang lagi, oh iya ada. Terus langsung dia ke Kalimantan, saudara. Kalau Tuhan bilang ada. Kalau Tuhan bilang oh gak ada ya udah. Kalau Tuhan bilang pacarmu yang itu pasti jadi. Kalau Tuhan bilang suamimu itu pasti jadi. Istrimu itu pasti jadi. Tanahmu kejual pasti jadi, saudara. Ya, pasti karena itu dari Tuhan. Ya, harus punya iman. Nah, kenapa? Yang ketiga, kenapa kita harus baca Alkitab? Supaya kita punya iman. Kalau cuma di iman-imanin gak bisa. Kadang-kadang mobil orang ditumpangin. Dalam nama Yesus jadi milik gue. Gak boleh, saudara, dosa. Siapa yang ngajar begitu? Katanya beriman, Cimiming gak boleh. Masa tumpangin masih orang. Tuh rumah-rumah yang bagus. Dalam nama Yesus milik gue. Orangnya kagak jual. Dalam nama Yesus dijual juga gak boleh. Itu doanya salah, saudara. Ya, kalau mau Tuhan, kalau bisa rumah itu buat saya Tuhan. Kalau gak cari yang lain tapi yang mirip-mirip ya boleh. Kita tuh ngomong apa aja sama Tuhan itu kan Bapak kita. Ya, tapi gak boleh tumpang-tumpangin tangan. Saya lihat ada siapa ya tumpang-tumpangin ini hutan apa tanah. Dibilang akan jadi milikku, gak boleh kecuali lu jual, lu beli gitu, gak boleh. Jadi milikku gini ya gak boleh, saudara. Wah nanti dibilang ajaran sesat, gak boleh, saudara. Kita harus tahu proposi kita, saudara. Gak boleh menghakimi, saudara. Gak boleh menghak-haki. Saudara nanti dibilang wah ajarannya salah nih. Terus dari mana? Wah dibilang ajarannya salah. Gak boleh, saudara. Ya, kita harus doa yang benar, ya. Terus juga Tuhan bilang apa di sini lagi? Kalau baca Alkitab, nah Tuhan bilang habiskan waktu lebih banyak dengan Tuhan, baca Alkitab, doa dengan benar. Nah yang tadi juga singkirkan hal yang membuatmu jauh dari Tuhan. Kalau kita pacaran ya sama orang yang ngasih iman itu membuat kita jauh dari Tuhan, putusin, saudara. Putusin, saya ngomong karena saya adalah korban dulu, saudara. Saya bandel dulu, saudara. Saya cuma bilang, kalau gak dikasih di jajan segitu saya gak mau putus. Bisa nantang Tuhan yang putusin. Saya gak mau putus. Tapi kalau Tuhan yang putusin, putus. Saya nantang Tuhan waktu itu, sudah. Ternyata benar-benar Tuhan putusin, saudara. Bahkan saya gak ngaku, udah putus gitu, saudara. Ya, makanya kita harus tahu, saudara. Udah tahu batasannya, saudara. Ya, kita tahu. Sama pekerjaan juga sama. Kalau pekerjaan juga kita harus jujur, saudara. Saya ngomong begini gak tahu mengalir aja. Soalnya di sini ada yang gak jujur, saudara. Ya, pekerjaan kita harus jujur, harus benar, saudara. Kalau kita mau panjang, mau apa, saudara, jangan ngomongnya di sini, ngomongnya di sana, ngomongnya di sini, ngomongnya di sana, nggak bisa, saudara. Ya, terus yang terakhir adalah jangan menggerutu. Tadi kalau kita ngomong kan ucapan syukur. Bagaimana kita mau mengucap syukur, saudara? Kalau kita menggerutu terus, ya, kita aku dekat sama Tuhan, aku cinta Tuhan, tapi menggerutu terus. Bahkan Tuhan begini gak boleh, saudara. Ya, menggerutu itu rasa tidak puas dan itu ada rohnya, saudara, ya, roh jahat gitu ya. Roh jahat tuh ada di dalam hatimu kalau engkau menggerutu terus. Rasanya gak puas, rasanya tidak pernah puas. Nanti lama-lama bisa iri hati, saudara. Ya, kita boleh
boleh berharap sama Tuhan. Tetangganya ini rumahnya bagus Tuhan. Tuhan kalau bisa aku bangun 3 lantai. Lebih lagi dia 2 lantai, kita bangun 3 lantai gitu. Itu boleh. Tapi gak boleh menggerutu. Tuhan si itu diberkatin terus, saya kapan? Nah menggerutu, minta berkat aja menggerutu. Bukan bye-byein Tuhan. Ya, harus seperti itu saudara ya. Terus yang kelima adalah hidup yang benar. Hidup benar pokoknya saya udah ngomong yang hidupnya benar saudara. Nah kalau hidup benar kita nanti naik level lagi. Tuhan bilang gini, oh kamu hidupnya udah benar. Berarti sudah dipercaya Tuhan. Ya seperti bayi udah merangkak sekarang udah berdiri. Dikasih mainannya lebih lagi. Udah dewasa dikasih iPad saudara. Bukan mainan lagi saudara. Kita juga sama. Kalau kita udah dewasa rohani. Dipercaya sama Tuhan. Kita pasti diberkatin saudara. Ya, jangan bilang oh dia tuh bapaknya kaya, terang dia kaya. Enggak, bapaknya juga dulu diberkatin. Berarti anaknya kena saudara. Tetapi kalau bapak diberkatin anaknya gak bagus, ya gak diberkatin saudara. Tetap ada saudara seperti itu. Ya. Kalau kita tidak mau kekurangan. Tidak mau bangkrut. Hidup yang benar saudara. Sebab sebenarnya kalau kita hidup benar, Tuhan sudah menyediakan. Cuma secara kasat mata kita tuh gak dengar saudara. Ada yang doanya sampai sekarang gak dijawab Tuhan. Belum dijawab, kenapa? Kan dia bilang, oh yang itu kok di doanya sebentar 6 bulan. Jadi kok saya udah 2 tahun belum dapat. Saya gak tahu jawabannya. Tetapi kalau engkau koreksi dirimu, bisa juga itu dalam pencobaan. Tapi kalau dalam pencobaan juga Tuhan masih melihat. Ya Tuhan juga melihat hati. Kalau engkau lebih sungguh-sungguh percaya Tuhan pasti tolong saudara. Tetapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh, bagaimana kita mau naik level? Boro-boro Tuhan tolong. Boro-boro Tuhan tolong gitu ya. Naik level aja gak bisa saudara. Belum ditolong Tuhan. Ya begitu terus. Menggerutu ya tetap begitu terus. Saudara ya harus berubah karakternya. Saudara, saya lihat satu teman saya saudara ya. Dia baru ke gereja saudara. Dia dari Buddha ya. Terus dia ke gereja saudara. Kemudian naik level. Wah kaya raya diberkatin. Kakaknya iri sudah jadi dia ke gereja saudara. Waktu ke gereja dia 5 tahun begitu-begitu aja hidupnya saudara. Terus dia tanya sama saya, kok dia diberkatin Ci, kok dulu dia miskin loh, sekarang kayak sekarang enggak. Saya bilang saya gak tahu. Tergantung motivasi hati kamu, tergantung hati kamu. Sebenarnya kalau kamu mau motivasi mau kaya bisa. Karena Tuhan selalu memberkati. Tetapi Tuhan melihat apakah engkau bisa tanggung jawab atau enggak. Saudara, ya. Kadang kalau Tuhan lihat kamu udah kaya, nanti pengen punya isinya 10 yang gak dikasih sama Tuhan. Udah tahu dari dulu saudara. Atau ya, saya ngomong soal pejabat saudara. Terus kalau ya engkau diberkati, engkau kaya ya. Engkau bilang engkau mau rebut itu menindas itu enggak dikasih. Enggak dikasih saudara, enggak bakal dikasih. Kamu enggak minta pun Tuhan lihat hatimu. Saudara, sebenarnya kita juga enggak perlu berdoa sampai bertubi-tubi enggak apa, tapi cuman Tuhan mau tahu. Tuhan mau supaya kita itu mencari Dia. Mencari wajah Tuhan. Ya, bukan kita berdoa, enggak. Tapi Dia mau kita lebih dekat dan kita mencari Tuhan. Supaya kita terhubung dengan Tuhan. Ya, ku terhubung denganmu. Nah itu, jadi kita terhubung sama Tuhan. Kalau terhubung sama Tuhan, gandengan sama Tuhan, gak bakalan jatuh saudara. Kalaupun jatuh, diangkat lagi saudara. Gak bakalan kekurangan. Ya, gak bakalan bangkrut saudara. Kecuali salah sendiri saudara. Pasti sudah diberkatin ya. Jadi makanya kita bisa naik lagi. Seperti Raja Wali terbang tinggi. Raja Wali terbang. Tapi kemudian ada badai. Tapi dia bisa terbang lebih lagi. Lebih lagi. Kalau Raja Wali itu terbang dia gak mungkin terbang. Enggak, dia terbang terus. Ya, menghantam badai saudara. Nah kalau badai itu artinya pencobaan. Nah kita kalaupun dapat pencobaan ada masalah. Ya, tapi kita mau naik level lagi saudara. Dan kita percaya aja punya iman pasti beres. Kecuali engkau dapat masalah karena dosamu sendiri. Kalau engkau berdosa ya bertobat. Kemudian balik sama Tuhan. Dan dipulihkan lagi. Tapi kalau bertobat kumat. Sampai tua gak terjadi saudara. Sampai tua gak terjadi nubuatannya saudara. Tadi ada yang bilang dapat kerjaan siapa? Tuh kan udah dapat kerja saudara. Nanti kesaksian. Tuh ya, pokoknya kita harus beres saudara, hati kita ya. Terus saya doain tanah orang, ada yang 2 bulan, oh laku. Ada yang 3 tahun gak laku-laku saudara. 3 tahun udah dikeliling-kelilingin apa saudara. Ternyata dia suka main judi saudara.
Saya waktu baca-baca, oh Tuhan gak kasih, ntar abis lagi istrinya bilang, iya Ci dia suka main judi. Nah, jadi kita lihat saudara, kita harus beresin semua. Kalau udah diberesin, udah jadi anak yang manis, udah jadi anak yang baik, Tuhan pasti percayain. Ya, kalau sampai ada orang punya kapal pribadi, punya jet pribadi, punya pulau pribadi, karena dia sudah bisa dipercaya oleh Tuhan. Jangan iri hati saudara, jangan iri hati. Nah kalau kita mau anak kita diberkati, kita juga diberkati, kita beresin hidup kita saudara ya. Jangan tiba-tiba, jangan dikit-dikit didoain. Sama Pak Gembala tangannya kapalan, tupangin tangan mulu saudara. Satu ini 200 orang gitu ya. Oh iya Pak, tadi saya dapat penglihatan. Saya nggak tahu itu Balai Sarbini atau Semanggi ya. Jemaat Mon Hermon ada di situ. Soalnya saya lihatnya hallnya tuh seperti Jakarta Theater. Saya lihat Jakarta Theater, tapi bukan. Ternyata itu tuh seperti itu tuh. Seperti dom itu. Saya pernah ke sana tuh. Rasanya ada di situ. Saya lihat terus Bapak Gembala khotbah di situ. Saya lihat itu. Kita tinggal tunggu aja waktu Tuhan. Ya. Saya lihat itu. Ya. Terima kasih ya. Nah, makanya kalau kita mau naik level, kita lihat dulu. Kita dulu di Bekasi, sekarang di Ratu Plaza. Kan nanti naik level lagi saudara, gini seperti itu. Terus jemaat, kalau kita naik level bukan cuma gedung yang gede, tapi jemaatnya juga bertambah. Bahkan kalau Pak Gembala ini kayak perjaman tuh, semua anak muda duduk lesehan di bawah gitu. Saya udah lihat ini saudara. Ya akan lebih besar lagi saudara. Dan pasti juga semuanya diberkati saudara. Ya seperti itu ya. Jadi kita tetap nih kalau kita mau naik level ya beresin lah. Ya, bukan cuma beresin hati tapi juga harus baca Alkitab tiap hari. Kalau ngobrol, kalau gosip 3 jam bisa tuh di telepon. Wow gitu ya. Tapi kalau baca Alkitab gak bisa. Mulai sekarang tiap hari baca Alkitab minimal lah 10 menit, 15 menit baca saudara. Baca. Sebab kadang-kadang kalau kita baca, ya tiba-tiba kita ketemu siapa. Oh Tuhan ngomongnya sama dia gitu karena kita hafal gitu. Itu ayat Alkitab saudara, bukan ngira-ngira. Saya kalau perjamuan kudus aja ada ayatnya, oh ini tuh buat saya. Karena itu profetik saudara. Ya, bahkan dulu waktu saya mau naik level saudara, dulu kan saya masih kuliah Alkitab ya. Saya belum terjun saudara. Sebenarnya saya mau terjun takut saudara. Ya, saya ini bicaranya suka kecepetan. Gimana mau jadi pendeta? Ngomongnya kecepetan ya. Jadi saya juga nggak tahu gimana, tapi waktu itu saya mau pergi ke Solo. Ya, waktu pergi ke Solo lewat tol saudara. Ada mobil truk. Di belakangnya tuh tulisannya next level. Waduh, Tuhan udah ngomong sama saya, engkau akan naik level. Naik level. Terus saya sampai di Solo ada spanduk tulisannya next level gitu. Next level. Saya kaget. Terus saya baca majalah rohani, waktu itu terbitan majalah rohani Bahana. Tulisannya next level. Sampai Tuhan 3 kali kasih tanda sama saya. Dan saya berani khotbah waktu itu. Saya berani khotbah. Saudara mau tahu gak kenapa saya bicaranya cepat? Saya trauma saudara. Dulu waktu SMA ya, SLA, saya pacaran dulu saudara. Kita naik motor. Saya di belakang saudara. Saya gak tahu tiba-tiba motornya jatuh lewat apa ya. Saya kepental saudara. Cowok saya itu kelindes. Meninggal saat itu saudara. Saya tuh trauma. Sampai gak berani nyebrang saudara, gak berani apa gitu. Saya cuma bilang Tuhan, Tuhan selamatin saya gitu. Ya, saya bilang itu berarti Tuhan juga gak setuju kalau saya pacaran dengan orang itu saudara. Ya, terus saya waktu itu belum dengar suara Tuhan, tapi Tuhan selamatin. Jadi saya bisa mental saudara, itu motornya habis kelindes saudara. Saya bisa lihat tuh darah banyak saudara dan saya trauma. Sejak itu saya ngomong tuh, takut gitu loh. Ini belum bisa hilang saudara, tapi saya udah lupa sih. Cuman ada seperti itu saudara, ada kejadian. Saya tapi masih bandel saudara. Dulu waktu kuliah pacaran lagi dengan orang yang tidak seiman. Saya ngomongnya tidak seiman berarti di sini ada yang pacaran sama orang yang seiman nih. Hati-hati ya. Ya, awas ya. Atau sama suami orang atau istri orang, awas ya. Karena saya lihat ini loh saudara. Ya, saya melihat yang ngomongnya kesini lagi arahnya. Ya, saya cuma ngomong ya, saya cuma bilang ini Tuhan kasih peringatan saudara. Kalau begitu terus engkau buang-buang waktu. Saudara ya, kalau begitu terus doamu gak dijawab Tuhan. Kalau seperti itu terus ya, janji Tuhan tidak terjadi.
Ya, meskipun engkau rajin ke gereja, meskipun engkau berdoa, tapi engkau hidupnya suam-suam kuku. Karena ke gereja tapi pacaran iya, salah. Ini iya gitu. Ya, nggak boleh saudara ya. Saya ngomong gini karena saya ngalamin saudara. Saya ngalamin saudara ya. Ya, jadi jangan seperti itu ya. Jangan sampai Bapak Gembala capek tiba-tiba ditelepon, "Pak, dia di rumah sakit kenapa?" Gini, oh jangan saudara. Kasihan Bapak Gembalanya. Ya. Oke. Firman Tuhan sekian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya baca ayatnya lagi ya. Ya. Yesaya 40 ayat 31 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ya, mendapat kekuatan baru. Kita itu harusnya menanti-nantikan Tuhan ya. Bukan menanti-nantikan drama Korea tayang, bukan ya. Ya. Terus akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalau naik terbang, artinya nanti kita juga, ekonomi kita juga naik saudara. Ya, diberkatin lebih. Kalau punya 1 toko bisa punya 10 toko. Tadi saya doain itu, dia punya kafe 1, saya bilang bisa 3. Terus saya melihat ada uang banyak. Ada uang banyak rupiah. Sebenarnya saya mau bilang, dia akan jadi pengerja Mount Hermon, cuman saya gak berani saudara. Karena saya lihat dia udah pakai seragam. Saudara, dua-duanya itu, cuman saya gak berani, saya bilang tunggu waktu Tuhan aja. Karena kadang harus disampaikan atau tidak gitu. Jadi saya udah lihat dia pakai seragam jadi pengerja Pak. Saya lihat udah tinggal tunggu. Karena saya udah doain usia semuanya akan melayani Tuhan ya. Nah seperti itu saudara, kita terus terbang. Seperti itu ya, terbang lebih naik lagi saudara. Ya. Kalau engkau diberkati, ya udah berarti engkau harus bersyukur saudara. Salah satunya adalah engkau harus melayani Tuhan. Supaya lebih terikat, supaya lebih terhubung dengan Tuhan. Ya, kalau terikat sama Tuhan, udah pelayanan, cowoknya telepon, cepetan, gue gue mau main golf, cepetan telat, nggak bisa lagi pelayanan. Udah, dulu saya diteleponin, cepetan, saya turun saudara. Padahal pendeta lagi khotbah, saya turun aja saudara, karena takut saudara sama pacar. Gak boleh saudara ya. Saya ngomong begini, kenapa ya ada yang begini nggak ya? Ada yang terikat nih, ya. Jadi jangan seperti itu ya, ya. Nah, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Nah, kalau kita lari gak jadi lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kalau kita ngalamin pencobaan, kita gak capek. Kita gak lelah, saudara. Ya, kalau pulang malam lelah, Tuhan bersyukur semuanya beres. Bersyukur, saudara. Ya, jadi istilahnya gak capek hati. Jadi saya mau nanti ini ulang tahun Mount Hermon. Saya mau lihat tahun depan. Mesti ada perubahan. Kalau engkau begitu-begitu aja, berarti engkau tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Berarti suam-suam kuku. Ya, saya kalau anak komisaris saya tanya nih, tahun ini dia ngapain saudara? Terus kalau nggak ada perubahan, saya doain. Oh ini kena kutuk apa enggak gini, saya doain. Kalau enggak juga, berarti ada dosa. Dia bilang gitu. Saudara, mereka naik level saudara. Naik level saudara. Ya mereka dari ini nih, pasti saudara. Saya bukan bicara soal teori kemakmuran. Anak Tuhan harusnya diberkati. Diberkati. Seperti itu. Naik lagi. Kenapa? Karena kita harus diberkati supaya kita bisa memberkati yang lain. Ya, bisa membantu yang kekurangan saudara. Kalau Tuhan yang kekurangan, ya siapa? Mintanya sama Bapak Gembala, ya kasihan dong. Bapak Gembala, ya. Oke, firman Tuhan. Sekian, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya akan bernubuat saudara. Tapi saya abis ini saya mau pamit saudara. Karena saya ada acara jam 6 saudara. Gak boleh telat ya. Jadi saya gak doain ya. Nanti minggu depan saya datang saya doain lagi. Kita akan bernubuat ya. Tuhan terima kasih waskaraya rabarase. Saya melihat yang pengangguran dapat kerjaan. Pokoknya punya iman ya. Tuhan terima kasih. Tuhan bilang seperti tadi saya berdoa untuk itu yang anak muda itu, Tuhan juga akan memberkati jemaat di sini. Saya melihat ada uang rupiah banyak di tempat ini. Semuanya saya lihat ada. Ya, enggak kan kadang-kadang ada di sana gitu ya, sedikit ada di sana. Tapi ini saya lihat semua banyak. Saya nggak tahu itu ada apa. Bukan berarti kalian nanti dapat tiba-tiba dari mana, enggak ya. Tapi saya melihat ada berkatnya banyak. Ini bukan hujan gerimis, tapi berkatnya banyak gitu. Ya, Tuhan terima kasih.
Waskaraya. Saya melihat perumpamaan seperti ini. Ini laki-laki, dia naik sepeda ontel. Kemudian dia naik motor. Dia naik mobil tapi mobilnya butut, saudara. Mobilnya. Kemudian dia baru lagi naik mobil yang bagusan. Kemudian dia baru naik supercar di jalan tol. Itu artinya orang itu naik level, saudara. Ya, saya juga melihat pengusaha, ya. Kalaupun engkau usaha sendiri itu namanya pengusaha. Saya melihat pengusaha seperti ini. Dia naik perahu, dayung, ya. Terus Tuhan bilang kasihan, dayung capek. Kemudian Tuhan kasih motor, speedboat, ya. Speedboat tuh perahu kecil yang ada mesinnya. Kemudian saya lihat lagi ada kapal kecil lagi. Kemudian saya melihat dia sampai ke lautan, itu kapal yang besar. Artinya pengusaha ini juga diberkati kalau kapal besar itu bisa jadi konglomerat loh. Ya karena itu besar. Ya, jadi saya melihat ini dan di sini saya melihat. Ya Tuhan bilang di sini. Ya, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Waskaraya rabarase. Wahada. Saudara, kalau nanti Bapak Gembala kita gereja ini diberkati di Semanggi, saya mau lihat muka-muka saudara. Masih begini-begini aja enggak? Atau udah berubah? Masa gembala naik? Sebenarnya seperti ini sudah. Gembala naik, kita ikut gembala, itu kita akan semuanya naik, saudara. Seperti itu. Nah, Bapak Gembala ini dia sama Tuhan Yesus ngikut. Harusnya seperti itu, saudara. Kalau Bapak Gembala naik, kalian begini-begini aja, itu berarti nggak benar. Bukan Bapak Gembala yang benar, kaliannya yang harus koreksi diri, saudara. Ya, kan harus seperti itu. Seperti buah, ya, di pohon, terus seperti itu, saudara, ya. Jadi ini intinya naik level, saudara. Ya, Tuhan terima kasih. Waskaraya rabara sebakada. Saya melihat ada yang beli rumah, saudara. Saya nggak tahu siapa ada bisa beli rumah. Ya, bisa beli rumah, saudara. Ya, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya juga melihat ada satu pekerjaan baru. Satu pekerjaan baru, ya, dan dia naik level, saudara, orang ini. Pindah kerja, ya, naik level, ya. Jabatannya lebih tinggi gitu, ya. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Gini aja kalau Tuhan ngomong, engkau harus bilang amin, amin, amin gitu aja. Saya dulu kalau dibilang kamu akan banyak duit, amin, amin gitu. Engkau akan keliling dunia, amin, amin gitu loh. Dan terbukti saudara, gratis loh. Kemana-mana, kan diundang pelayanan jadi gratis, dibayarin tiket, dibayar apanya. Seperti itu ya. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.